kebetulan kemarin banyak yang DM saya, kemudian banyak nih yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu kita coba tanya-tanya sedikit dulu tentang kabar Bang Muhsin hari ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang Tama, apa Luar kabar? biasa. Apa nih tipsnya nih? Kenapa setiap berkunjung di rumah Bang Muhsin ini nggak terlepas dari senyum indah ya? Iya. Dan selalu antusias, semangat pantang mundurnya. Iya, mungkin bisa bagi sedikit tips nih Bang tentang pola hidup Abang ataupun bagaimana terus tetap semangat excitednya di siang hari. Ya, assalamualaikum pemirsa semuanya. Alhamdulillah di Jumat yang penuh dengan berkah ini ya kita bisa berkumpul kembali ya Bang Tama ya. Ya Bang. Nah, jadi saya pikir hari ini kita selalu bersyukur ya. Kenapa? Karena kita masih diberikan lagi napas, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Apalagi kesehatan nih, Bang Tama. Luar biasa. Apalagi pada saat ini ya Covid itu Benar-benar luar biasa, luar biasa. Aduh, kalau saya katakan ini yang belum pernah terjadi ya selama hidup saya. Saat ini memang bukan hanya kita saja di Indonesia, tapi dunia. Ini semuanya, baik itu kesehatannya, ekonominya. Wow. Nah, bahkan yang luar biasa ini masalah mental. Mental benar sekali teman-teman semua. Ini mental ini yang paling penting sekali yang perlu kita motivasikan diri kita sendiri. Itu dia paling penting pertama. Nah, kita udah banyak nih. Saya sudah pernah baca buku motivasi, udah sering dengar kata motivasi juga. Namun kadang kehidupan ini Bang nggak bisa jadi bersaudara sama kita Bang. Gimana semangat ini ketika kita membaca motivasi atau mendengarkan kata motivasi, namun setelah itu kita ya kembali low lagi Bang. Betul. Mungkin ada tips tersendiri dari aku. Simpel aja sih Bang Tama. Saya pun sering mendengar kata-kata motivasi, membaca buku-buku motivasi, apalagi motivator ternama di Indonesia ini cukup luar biasa. Siapa sih yang tidak bersemangat dikala kita mendengar seminar? Benar. 1.000 orang, 2.000 orang, itu semuanya luar biasa. Semangat betul. Bahkan tidak tahu lagi sudah berapi-api nih semua nih dengan menghadiri acara-acara yang motivatornya yang cukup luar biasa. Tapi seperti yang dikatakan Bang Tama tadi, keluar mereka dari ruangan blank Bang, bener kosong gitu. Nah, jadi kalau saya berpikir bahwasanya orang termotivasi itu sebetulnya pasti ada kira-kira kenapa saya termotivasi. Nah, jadi seseorang itu tidak termotivasi sebegitunya gitu, langsung berubah gitu, menjadi hebat, wah, sukses. Nah, jadi ini ada faktor-faktor yang barangkali ini terjadi juga pada diri saya waktu itu ya. Nah, jadi saya itu termotivasi pada diri saya itu sebetulnya karena waktu itu memang tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Dan ini benar-benar terjadi pada diri Abang Ini sendiri. yang terjadi pada diri saya sebetulnya. Tidak ada lagi jalan keluar, harus. Artinya kalau saya tidak lakukan ini, saya akan terpuruk gitu. Makanya di saat-saat orang yang memang betul-betul sangat negatif sekalipun, sebetulnya itu motivasi terbesar. Bukan di saat kita itu happy ataupun senang ataupun hanya mendengarkan kata-kata motivasi seseorang. Memang pada saat itu ya. Nah, tapi memang pada saat itu kita belum butuh di sana gitu. Misalnya nih, saya kepingin uang nih, maunya dapatlah 100 juta satu bulan gitu ya. Iya. Nah, apakah itu termotivasi? Iya, memang pada saat itu. Tapi di saat itu juga kita masih punya penghasilan. Saya pikir nggak perlu sekali sih uang 1 miliar. Pada saat itu saya itu yang penting saya ini ingin dihargai. Nah, motivasi ini yang membuat saya mendorong untuk bangkit kembali. Makanya saya katakan kepada Bang Tama, saya pernah waktu itu dulu kalau di acara-acara pesta gitu kan. Nah, saya itu nggak pernah diundang gitu.
Wow. Artinya kalaupun diundang ya datang syukur alhamdulillah, kalaupun nggak datang ya nggak jadi masalah karena saya termasuk orang yang tidak diperhitungkan gitu. Nah jadi kadang kalau datang ini buat masalah aja gitu. Jadi memang mungkin pengalaman Bang Muhsin sendiri ini sebenarnya pengalaman dari pemirsa di rumah juga mungkin sama ya, termasuk juga diri saya. Memang benar Bang. Ya. Terkadang motivasi terbesar itu pada saat kita dalam keadaan terpuruk. Mungkin itu salah satu motivasi yang disampaikan oleh Tuhan kalau gitu, teguran ya Bang ya. Cuman gini Bang, masalah memotivasi diri, tentang memotivasi diri, kemudian tentang sebuah pekerjaan, terkadang kita gini Bang, mana yang lebih kita prioritaskan? Tentang motivasi dulu atau pekerjaan dulu? Atau mungkin keluarga dulu? Nah Jadi jadi bisa Abang ulas kembali nih Bang, ya. untuk pemirsa di rumah. Nah ini penting sekali. Memang tepat sekali kata Bang Tama tadi, prioritas. Ini kalau kita bicara tentang prioritas, orang-orang sukses atau orang-orang yang berhasil, mereka akan memprioritaskan yang paling utama. Dan orang-orang yang gagal itu mereka memprioritaskan yang hanya biasa-biasa saja. Nah, tidak begitu penting. Nah, jadi di dalam keseharian, kita sering sekali memprioritaskan keseharian kita itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, saya yakin pada saat ini sore ini ya. Nah, barangkali ada lagi yang masih tidur siang. Benar. Ada lagi yang masih nyantai-nyantai saja gitu. Nah, itu memang tidak salah sih, itu memang prioritas dia. Barangkali memang prioritas dia biasa-biasa saja. Tapi ada juga orang-orang yang memang punya impian yang besar. Dia akan membuat prioritas-prioritas yang utama Di dalam prioritas sendiri ya Bang ya? Iya, tepat sekali Bang Tama. Nah, jadi kalau memang seseorang itu membuat prioritas yang paling utama dan menantang, dan setiap hari dia lakukan. Contohnya Bang Tama nih, sudah selesai kuliah, apa sih memang prioritas utama? Mulai dari bangun tidur sampai malam gitu. Nah, kalau memang Bang Tama hanya memprioritaskan keseharian biasanya, misalnya mandi, sarapan, habis itu duduk-duduk lagi, siangnya sarapan lagi, cerita-cerita, habis itu nongkrong sana, nongkrong sini, apalagi sekarang ini kan di suasana Covid ini banyak juga yang perampingan pekerjaan ya. Benar-benar. Dan mereka menunggu kapan lagi selesai, kemudian kapan lagi dipanggil. Kapan Ya lagi kalau dipanggil. dipanggil, Ya, kita tepat pakai sekali. dengan kerjaan lain, takutnya dipanggil. Aduh, kadang pusing sendiri Bang. Ya, Mungkin permasalahan ini menjadi momok yang menakutkan di tengah Covid sekarang ini Bang. betul. Jadi mungkin tema kita hari ini sangat pantas sekali saya rasa mengangkat sebuah apa sih bentuk prioritas gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pengalaman dari dan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah Iya. juga banyak menyangkut hal seperti itu Bang. Ya. Menunggu pekerjaan yang kemarin sempat dirumahkan mungkin, namun terpaksa harus makan juga. Gitu Betul, kan? tepat sekali, itu nggak bisa Nggak ditahan. bisa ditahan gitu. Nah, Mau cari pekerjaan lain, Iya. ya kita khawatir bentroknya di sana. Maka Iya. memang penting sekali prioritas ini. Nah, namun sebelum itu Bang, sebelum Abang jawab, ini buat pemirsa di rumah, khususnya pemirsa TV Speed, kita hari ini membuka kesempatan bagi teman-teman untuk yang mau bertanya, ya kan? Bisa langsung komentar di TV Speed, silahkan, tidak bayar, karena hari ini semuanya gratis. Khusus membuka bagaimana cara kita memprioritaskan diri. Karena tadi ada seperti kata Bang Muhsin, orang sukses ternyata memprioritaskan sesuatu hal yang di atas prioritas. Jadi prioritas itu terkadang meskipun banyak memang harus ada yang lebih ada tinggi, yang ya, Bang. utama. Benar. Nah, jadi kalau kita memang memprioritaskan yang utama, maka yang kita kerjakan itu pun bukan biasa-biasa gitu. Makanya orang-orang sukses itu dia akan memilih apa prioritas utama gitu. Nah, jadi tergantung daripada apa kegiatan kita. Misalnya kita seorang sales, penjualan, ataupun pekerjaan di kantor, apa prioritas utama sebenarnya yang harus kita kerjakan. Nah, jadi Bang Tama, Iya. di saat-saat Covid sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menunggu. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang tepat untuk memulai sebenarnya.
tidak ada waktu yang tepat. Iya, mulailah memang kemampuan yang biasa-biasa, keadaan-keadaan yang seperti ini. Nah, kita harus jalan, kita harus bergerak terus. Nah, jangan menunggu lagi. Kenapa? Karena nanti di perjalanannya akan timbul yang luar biasa. Anda nggak sangka-sangka apa yang terjadi yang akan datang. Tapi intinya kalau Anda tidak melakukan apa-apa, saya pikir sudah pasti ini bahaya gitu. Nah, untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi saya tergelitik sih sebetulnya melihat orang yang memang melakukan hal-hal yang biasa tapi mengharapkan yang luar biasa. Nggak mungkin menurut saya kalau kita melakukan yang biasa tapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu nggak mungkin, pasti dong Pak. Nah. Sedangkan hukum ekonomi sendiri menyatakan kalau ingin mendapatkan suatu hal yang besar, modalnya juga harus besar. Tepat sekali. Nah, jadi Bang Tama berkaitan dengan yang saya jalankan, ya, yang saya jalankan sendiri. Di waktu saya sering berbicara kepada teman-teman saya, apa sih Pak sebetulnya yang saya harus lakukan sehingga saya itu bisa berkembang, bisa bertumbuh. Kok tiap hari itu ada saja masalah. Pergi ke sana ada masalah, pergi ke sini ada masalah. Nah, saya senyum-senyum aja waktu itu. Saya katakan, ya selama kita masih hidup di dunia ini, itu masalah nggak akan berhenti. Benar-benar. Nah, bagi saya itu masalah itu penting, itu adalah tantangan sebenarnya. Nah, kalau Anda memang tidak mau ada masalah, saya pikir itu hanya di kuburan. Saya jadi ingat kemarin Bang. Iya. Salah satu raja perfilman Indonesia, Ramlan Jambi sendiri, mengatakan bahwasanya permasalahan itu adalah sahabat terdekatnya kesuksesan. Iya. Jadi kalau kita mau jumpa dengan yang namanya kesuksesan, kalau kita belum jumpa dengan yang namanya permasalahan atau kegagalan, itu masih jauh berarti. Nah, jadi kalau boleh saya sederhanakan bahwasanya kesuksesan dan kegagalan itu adalah berteman. Berteman, iya. Nah, jadi jangan pernah ada sukses kalau tidak ada gagal. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak usah berkecil hati karena itu akan terjadi pada kita. Iya. Kenapa? Karena di saat kita memulai impian yang lebih besar lagi, artinya namanya memulai. Iya. Berarti gagal dulu dong. Harus berani gagal dulu. Nah, ya. harus berani. Karena yang lahir sendiri pun pasti berani jatuh dulu baru bisa jalan. Iya, tepat sekali Bang. Jadi gini Bang, silakan dulu Oh minum. iya, terima kasih. Sambil menunggu pemirsa di rumah untuk yang mau bertanya-tanya. Nah, kali ini luar biasa kopinya. Kali ini kita akan sampaikan sedikit bahwasanya acara hari ini disponsori oleh Oriflame. Nah, ini produknya. Mungkin yang ingin bertanya-tanya tentang produknya bisa langsung hubungi tim-timnya. Luar biasa. Ya, di DCN ini ada sebuah komunitas juga, Bang. Saya dengar. Ya, ada. Untuk di Oriflame mungkin dapat pelatihannya di sini ya, Bang ya. Tepat sekali. Nah, saya lihat di sini banyak orang-orang yang mungkin punya keluh kesah yang saya sendiri terkadang mungkin khawatir. Wah, ternyata di balik kesusahan saya masih ada jauh yang lebih susah dari saya. Namun mereka ketika di sini kenapa excitednya tuh wah luar biasa, Bang. Nah, jadi tadi saya baru lihat Facebook teman saya pikir ini penting juga saya informasikan ya, Iya. kepada teman-teman yang bergerak barangkali di dalam hal penjualan. Nah, jadi mereka berpikir, aduh susahlah jualan, susahlah begini, aduh gimana gitu, mengajak orang lagi. Nah, jadi saya katakan bahwasanya emang di dalam negara ini tidak akan pernah terlepas daripada penjualan. Iya. Baik itu para wisata kita, baik itu hasil bumi, Benar. apapun itu memang penjualan gitu. Nah, jadi kalau kita dalamkan lagi, iya Pak, saya sudah ajak orang banyak-banyak, tapi gabung pun tidak gitu. Benar-benar. Nah, jadi di dalam Facebook teman saya itu saya lihat ini penting sekali, jualan versus bisnis. Jualan versus bisnis ya. Iya, saya lihat itu Mana penting yang sekali. lebih prioritas ini? Nah, Oh, luar biasa. jadi sebenarnya jualan atau bisnis itu sama-sama bisa menghasilkan uang. Nah, sama-sama bagus, sama-sama baik. Nah, saya pikir itu
penting sekali. Sekarang andanya sebetulnya mau jualan kah atau mau berbisnis gitu? Saya berikan contoh nih, simpel aja sih soal contoh. Misalnya kita mau jualan kolang kaling gitu. Nah, jadi kalau mau jualan kolang kaling, kita butuh beli kepada distributor barangkali ya, atau langsung ke penjual kolang kaling, kemudian kita jual ke pasar dan nikmati untungnya. Nah, ini dari keuntungan tadi kita kan dapat uang, ada selisih. Nah, kalau itu namanya jualan kolang kaling. Artinya kalau kolang kaling itu ya kita katakan Rp8.000 harganya, kita jual Rp12.000, berarti kan kita sudah untung ini Rp4.000 dari hasil penjualan tadi. Tapi kalau kita angkat, kita mau berbisnis kolang kaling, itu sedikit berbeda ya. Dan hasilnya bisa lebih besar. Wow. Nah, saya berikan contoh nih. Dalam minuman, ya minuman yang barangkali yang lagi hot-hotnya di Medan lah ya, saya katakan minuman apa namanya? Jangan sebut merek ya Bang ya? Iya, saya tidak sebut merek ya. Minuman yang apa namanya rumput laut. Rumput laut. Ya, rumput laut ini memakai kolang kaling juga. Benar. Nah, jadi dibuat kemasannya yang bagus. Nah, harganya ya kolang kaling cukup 4 atau 5 biji, nggak perlu sekilo gitu. Tapi rumput laut ini, minuman ini yang mengandung kolang kaling tadi, kemasannya lebih bagus dan tempatnya bagus, ramah tamah juga penjualannya. Nah, penjualannya maka terjadi selisih daripada harganya itu ya kolang kaling cuma untung 4.000 kalau sekilo tadi. Tapi kalau kita berbisnis kolang kaling dengan membuat tadi minuman yang cukup segar, maka ini untungnya bisa berlipat. Ini salah satu contoh. Sama juga dengan ya teman katakan tadi mengenai penjualan kopi gitu. Kita mau jualan kopi apa mau berbisnis kopi? Nah, kalau mau jualan kopi, ambil kopinya, jual, dapatkan untungnya. Tapi kalau kita mau berbisnis kopi, ya berbisnis kopi, itu bisa harganya itu mencapai 25.000 hanya sekali satu gelas. Wow. Nah, jadi nggak perlu 1 kilo itu kopi. Nah, hanya 1 sendok saja. Nah, jadi kalau kita berbisnis barangkali yang seperti Bang Tama tadi katakan perusahaan kosmetik dari Swedia, ya kita akan melatih memang orang-orang di sini ini. Anda mau jualan kosmetik kah atau mau berbisnis kosmetik? Jadi saya berikan contoh, simpel aja sih. Body cream misalnya atau parfum gitu. Nah, Anda beli karena Anda seorang konsultan dan Anda jual ke pelanggan. Iya. Itu kan jualan namanya. Benar. Nah, dapatkan 23%. Nah, artinya Anda akan mendapatkan keuntungan daripada penjualan. Bagus, dapat uang. Nah, uniknya lagi, kalau memang kita ingin berbisnis di Oriflame, itu berbeda dengan Kita yang jualan di Oriflame. Nah, jadi fungsionalnya sendiri untuk Denchen ini ketika komunitas ini melatih mereka yang ingin berbisnis, Bang, dalam atau menggeluti sebuah usahanya. Iya. Apakah dipungut biaya itu, Bang? Nah, di sini kita tidak pungut biaya. Wah, luar Bahkan biasa. kita sangat senang sekali ya pemuda-pemuda sekarang, apalagi yang COVID sekarang nih ya. Nah, udah bingung mau cari usaha apa nih, bisnis apa, jualan apa gitu. Nah, kita akan latih teknik-teknik bagaimana sih sebetulnya cara jualan, bagaimana sih sebenarnya teknik-teknik cara berbisnis. Makanya perlu saya teruskan tadi, antara jualan dan bisnis itu sama-sama menghasilkan uang. Kalau Anda memang jual body cream tadi, nikmati untungnya. Tapi kalau memang Anda di kosmetik ini ingin berbisnis, itu Anda harus merubah penampilan dulu. Ya namanya kita mau berbisnis. Benar. Artinya pakaian kita, nah gaya bicara kita, dan berkumpul buat komunitas. Nah, makanya komunitas kita di sini selain entrepreneur, selain digital marketing, kita juga ada namanya sesi-sesi tata rias. Nah, jadi kita Semuanya itu gratis di Wow. sini. Nah, ini buat pemirsa di rumah, khususnya yang nonton di TV Speak kali ini bagaimana nih, Bang, kalau untuk ingin bergabung di komunitas DCN ini, Bang, untuk mendalami pola insting bisnisnya, Bang? Nah, mungkin bisa menghubungi siapa gitu?
Jadi inilah luar biasanya karena teman-teman kita yang sudah hadir di sini yang sudah mendaftar, mereka dibekali dengan pelatihan digital marketing. Jadi bisa lewat WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa apa saja gitu. Bagi yang offline juga, nah silakan hadir ke sini. Nah jadi acara kita hari ini sebenarnya, nah teman-teman di sana ya di luar studio itu sudah banyak sudah di sana ya. Mana suaranya? Ini untuk melihat live kita, ya terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Nah, jadi setiap hari ini 20 sampai 30 orang ini hadir di sini untuk kita latih. Harus semangatnya 10 juta orang ya, Bang ya. Luar biasa. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan bahwasanya acara kali ini disponsori oleh Oriflame dan DSCN, salah satu komunitas di Kota Medan yang terus mengembangkan pelatihan bisnismen untuk Anda, anak muda maupun yang sudah berkeluarga atau ibu-ibu yang mungkin hari ini bingung mau kerja apa bantu suaminya, mungkin bisa langsung aja coba hubungi salah satu komunitas DSCN-nya untuk dibawa langsung kemari dan bisa langsung mungkin berkomunikasi nih dengan pakar-pakarnya di sini. Ya. Mungkin kita bisa lanjut kembali, Bang. Ya, Satu pesan terakhir nih, karena kebetulan waktu kita nggak panjang. Karena 8 menit lagi kita akan mengusaikan acara kita ini. Jadi kita sambil tunggu teman-teman di rumah yang ingin berkomunikasi langsung atau ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung nih komunikasikan ke kita. Nah, kita lanjut bicara tadi, Bang. Silakan, Bang. Jadi kira-kira nih, Bang, ketika kita berbisnis nih, apa untung dari kita berbisnis dengan menjual? Sementara seperti yang bilang tadi, ketika kita menjual juga sudah ada untung. Iya. Namun berbisnis ini kan lebih melipat gandakan keuntungan itu tadi. Seperti yang Bang Musin tadi katakan ya teman-teman semua. Ini teknikal untuk berbisnis jadi salah satu bisnis ini gimana Bang? Nah, jadi kita tidak bisa paksakan seseorang itu harus berbisnis. Kenapa? Karena orang bergabung di perusahaan itu bukan harus berbisnis, karena dia suka dengan produknya. Suka dengan produknya. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia sudah tahu produk ini memang betul-betul berkualitas. Nah, saya mau beli produk itu, makanya dia mau bergabung misalnya. Nah, jadi secara tidak langsung dia akan membeli produk itu, habis dia akan beli lagi, habis dia akan beli lagi. Nah, kemudian ada yang memang orang yang memang bergabung ini kepingin mau menjual, itu yang saya katakan tadi. Nah, jadi dia hobi menjual, dapat keuntungan langsung. Wah, nah jadi dapat untung, dapat hadiah, dia senang. Besok dia akan lakukan lagi. Nah, tapi kalau memang kita ingin menjadi pebisnis, nah di sini kita punya success plan. Success plan itu jadi luar biasa. Success plan ini ya saya katakan penting sekali. Kenapa? Orang yang ikut berbisnis di perusahaan ini, mereka akan berhak mendapatkan success plan dan kita akan mendukung bagaimana ini bisa tercapai dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan yang telah kita lakukan di sini. Wow, luar biasa. Success plan itu apa ya, Pak? Success plan itu apa? Wow, ada sedikit pertanyaan nih dari pemirsa yang di studio, teman-teman. Success plan-nya apa? Saya coba mau ulik-ulik dulu sama Bang Musinnya ya. Karena saya heran begitu. Success plan ini yang membuat orang-orang di sini menjadi luar biasa, teman-teman. Mungkin bisa ulik sedikit, Bang, rahasia dari success plan ini, Bang. Nah, success plan ini adalah reward yang barangkali yang diberikan ya kepada siapa saja yang sudah bergabung dan yang mereka berprestasi itu akan mendapatkan dari mulai 3%, 6% belas sampai senior manager. Bahkan di tahun ini ada perjalanan mau ke Bangkok. Ada perjalanan mau ke Bangkok, teman-teman. Wow, luar biasa. Jadi success plan ini sampai dengan uang 7 miliar, ada mendapatkan mobil. Nah, dan ini memang dikhususkan bagi orang yang memang betul-betul ingin mencapai. Wah, saya jadi pindah dulu nih, Bang. Bener-bener. Jadi gimana nih buat teman-teman yang memang hari ini kepingin nih, Bang, untuk bergabung di perusahaan ini, Bang, untuk menjalankan bisnis ini atau melakukan penjualan mungkin? Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kita sebagai sponsor ataupun atasan orang yang sudah ingin bergabung ke sini, kita harus memahami sebetulnya kita mau apa sih mereka bergabung. Nah, misalnya saya memang hobi pakai parfum ya. Nah, parfumnya ini saya katakan saya dari dulu sampai sekarang itu
saya kepingin parfum yang wanginya itu tidak begitu menyengat. Nah makanya orang yang bergabung barangkali kepingin mendapatkan lebih murah. Nah kemudian memang ada juga yang memang bergabung di sini ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ada juga yang memang senang berkumpul-kumpul dengan orang yang positif, demo makeup dan sebagainya, mendapatkan motivasi, nambah ilmu. Ada loh. Nah untuk pelatihan-pelatihan ini sendiri bang jadwalnya bagaimana bang? Ya, jadi Apakah ini kita sesuaikan dengan sudah diatur sih sebetulnya dari para pimpinannya, bahwasanya kita punya namanya pelatihan-pelatihan khusus yang di Medan ini kita punya training hari Rabu dan Jumat. hari Rabu dan Jumat. Ya, Wah. dan kita punya kantor. Dan kemudian juga kita punya juga di Banda Aceh. Di Banda Aceh ada ya? Banda Aceh Halo ada. Banda Aceh. Nah, jadi kita punya pelatihan juga training di sana. Jadi bagi siapa juga yang orang Banda Aceh yang kepingin langsung datang ke sana. Alamat di Banda Aceh nih bang, penting nih kita sebutkan di sini bang. Nah, jadi di sana ada SPO Alfi Julia namanya. SPO Alfi Julia. Ya, Itu jadi jalan apa? silakan. Nah, daerah Lamprit kali ya. Daerah? Ya, Lamprit. Lamprit. Nah, jadi bisa dihubungi di sana. Nomor handphonenya dong bang. Kadang sekarang kita cari alamat itu susah bang. Nanti Bisa nggak dia disebutkan nih? Bisa. Atau nama Facebooknya bang? nanti Alfi Alfi Julia Sari. Nama Facebooknya teman-teman buat Alfi, teman-teman ya, yang atau ingin Julia Sari. coba di Banda Aceh. Alfi Hasan. Alfi Hasan. Iya, Nah, Facebooknya dan Julia Sari. Dan Julia Sari. Oke. Nah atau kalau mesti mau bertanya-tanya langsung nih tanya sama adminnya di Bispitnya, mungkin bisa diinformasikan langsung. Nah buat yang teman-teman yang di Kota Medan jangan lupa nih bisa langsung nimbrung nih karena banyak bener nih. Mungkin sekali lagi saya ulas bahwasanya acara ini disponsori oleh Oriflame, salah satu produk terbaik kosmetik di bukan hanya di Indonesia ya, Wow. dunia. Wow. Jadi sudah 60 negara. Ingin tahu apa sih keuntungannya? Jangan lagi berlambat-lambat. Langsung hubungi timnya dari CN atau Speed Club, baik secara online maupun offline. Nah, untuk yang mau bergabung tadi, berapa biayanya, Bang? Saya mau berbisnis nih, Bang. Gimana nih? Jadi untuk saat ini saya pikir cukup murah karena perusahaan ini bukan mengambil keuntungan dari pendaftaran. Kenapa? Karena ada juga daftarnya 1 juta gitu, dapatkan nanti setelah mendaftarkan orang dapat lagi uang cash sekian. Padahal uang pendaftaran itu juga diputar. Nah, jadi produknya tidak ada. Nah, jadi kalau di perusahaan ini cukup 49.900 dan Anda berhak menjadi konsultan dan berhak mendapatkan nomor ID-nya. Dapat nomor ID, Bang. Iya, Jadi dan bisa Anda berbisnis. bisa akses langsung. Wow. Berarti teman-teman hanya 49.900. Ternyata itu bukan uang pendaftaran menurut saya, Bang. Tapi uang komitmen. Uang komitmen Anda ingin mau sukses, ya harus punya Dan caranya. bila order 300.000 Dan bila orang 300.000 ya, ada maka hasilnya. pendaftaran itu gratis dan luar biasanya kalau Anda order 500.000 maka pengiriman itu gratis di seluruh Indonesia. Wow, super sekali. Saya cinta produk ini, teman-teman. Amdana Segap, mantap bos. Halo, Amdana Segap. Luar biasa. Semoga bisa datang kembali. Semoga cepat-cepat kita akan langsung kunjungan. Ini teman kita Amdana Segap ini, Bang, sekarang posisinya sedang di kisaran, Bang. Ya. Dia juga sudah bekerja luar biasa, Bang. Tapi saya pikir insting bisnis itu nggak bisa ditutupi, Bang. Tapi mungkin karena kebatasan waktu kami mohon maaf. Amdan. Ya, mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita bisa jumpa lagi nih, Bang, di waktu yang sama dan jam yang sama. Pukul berapa, Bang? Besok kita jumpa lagi nih, Bang. Nah, setiap harinya kita bisa juga kumpul di sini biasanya jam 15 ya. Jam 15 ya, Bang ya. Ya, jam Tapi 15. kalau acara TV Speed khusus mau jumpa Bang Muksid, kunjungi terus TV Speed-nya. Jangan lupa like, share, and komen-nya. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah ketinggalan tentang aktiviti di TV Speed. Nah, untuk acara jumpa tayang dengan Pak Muksid Narahap hanya tayang di Jumat pukul 4 sore. Ya. Jangan lupa ya, pemirsa di rumah. Oke, Bang, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, Bang, dengan saudara-saudara pemirsa di rumah semua. Terima kasih ya, Bangku. Tema hari ini prioritas sangat bersemangat. Yang ingin mau bergabung jangan ditunda lagi, karena impian Anda, kesuksesan Anda bukan tergantung siapa Anda dan orang lain. Karena tanggung jawab ini adalah datangnya dari Anda.
Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada silap kata. See you. Bye bye. Silakan Bang. Ya, Mas.